itu sudah dikehendaki oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kita terima. Namun demikian tetap kita berupaya bagaimana caranya supaya tidak selalu terulang kembali. Pertama yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi yang benar kepada seluruh masyarakat bahwa tadi kejadian banjir itu memang pasti gak ada yang ingin, itu gak ada. Tetapi jangan menambah misalnya, ya bener banjir loh, apa jenenge kali ini apa itu dangkal, terus tangguli kalau pemerintah dijarke wae ora didandani, ora di tambal. Kalau kita bicara pemerintah, Bapak Ibu sekalian, itu kan bagiannya ya kita juga. Kalau itu yang bicara adalah kepala desa, maka warga jenengan itu berbicara hal yang sama. Lah kadose ra usul. Artinya ketika kita bicara seperti itu, ingat bahwa kita itu bagian dari yang ada di dalamnya. Nah, apa yang harus kita sampaikan kepada mereka? Ya, mungkin disebabkan karena sungai ini dangkal, sedimentasinya tinggi. Ben orang nambah jadi atau pemerintah itu kan ya memang jadi keterbatasan. Kita berupaya untuk selalu pengen usulke, mungkin belum bisa tertangani. Nah, ben orang nanti nambah parahnya kejadian banjir ini yang ngajak-ajak bareng, utamanya misalnya Bapak Ibu sekalian yang berada di kawasan hutan. Walaupun memang pemerintah juga atau dalam hal ini pihak Kementerian Kehutanan atau Perhutani mengizinkan untuk bekerja sama dengan MDH dalam pemanfaatan sosial hutan fungsi sosial dengan menanam tanaman musiman. Tetapi tentunya sebenarnya kan memang ada ketentuannya. Dikerjasamakan itu dalam masa tertentu sepanjang tanaman tegaan atau tahunannya itu belum berumur. Saya kurang tahu tepat berapa misalnya. Maka ketika sudah tinggi ya mestinya tidak lagi ditanami. Atau misalnya menggerakkan sosialisasi yang masif, sing tanaman utamanya hutan itu, tanaman tahunannya itu ya digawe urip. Ojo nganti malah digawe ben ora nganti urip, ben iso terus ditanduri tanaman musimannya. Itu memang perlu gerakan, perlu sosialisasi, perlu pemahaman. Walaupun itu tidak cukup populis bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali ketika Bapak Ibu sekalian basisnya adalah pemimpin yang dipilih oleh warga masyarakatnya. Kuwi sosok ya dipaiti karo wargane, ora ndelok wargane. Tapi itu tugas bagi kita sebagai seorang aparat pemerintah. Karena efeknya itu memang akan menjadi efek yang berantai. Persoalan tanggul yang kurang bagus, iya. Persoalan sedimentasi, iya. Tapi sedimentasi itu juga bisa berakibat dari karena gelontoran air ketika di daerah atas sana itu tidak banyak tandurannya atau istilahnya daerah aliran sungai Dudas sana gundul. Air yang dari atas itu nggak ada nyerap ke bawah, tapi langsung backwash langsung run off, ngalir ke sungai. Maka dicampur ledut, campur ledu, tanah, jadilah apakah kalen ataupun selokan. Ini barang sepele tapi susah kita ngajak-ajak itu. Nyatanya begitu kemarin Pak Kerunggen gitu, Pak Kerunggen lemah putih Kerunggen intinya itu bukan salah Pak Lurah ya, tapi kan kita tahu bahwa kemarin itu resik-resik nih jembatan sing nyangkut jembok sing apa kasur, ono kursi rusak, ono pring sembarang macam-macam sampah itu juga penyebab dari banjir.
Mohon yang hal-hal yang seperti ini kita gerakkan bersama. Sekalian untuk ketemu para kepala desa yang sekali lagi punya peran strategis untuk bisa menggerakkan itu semua. Demikian juga dengan Pak Camat ya, jangan bosan-bosan untuk ngajak Pak Camat, ngajak kepala desanya untuk gerakan-gerakan yang seperti itu. Syukur misalnya belum meneh gaya lubang biopori, buat sumur resapan, susah banget memang ajak-ajak yang kayak gini. Manfaatnya memang tidak instan. Pun tiwas dari tahun ini pun kalau gerakin damel sumur resapan, gaya lubang biopori, tinggi terusnya banjir. Ya memang nggak bisa instan. Dan yang lakoni ini mau sak desa ya orang artinya memang harus masif gerakan yang bersama. Sekali lagi tidak gampang. Nenek belum, insya Allah setidaknya bisa kurangi peristiwa banjir di daerah kita. Meskipun alam memang sedang tidak bersahabat, curah hujan kita sebagaimana Badan Meteorologi dan Geofisika atau Stasiun Klimatologi memang perakiraan cuacanya, hujannya gerobokan itu sampai di bulan Februari itu perakiraan cuacanya hujannya menengah ke tinggi, curah hujannya menengah ke tinggi, bisa hujan lebat bahkan disertai angin. Terus kemudian kita memang berada di antara 4 sungai-sungai besar kewenangan pusat, itu yang menjadi faktor penyebab. Cuma setidaknya kita kalau melakukan gerakan-gerakan ini tadi bisa mengurangi. Bapak Ibu sekalian, itu hal-hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan peristiwa banjir di tempat kita. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Bupati. Saya mohon perhatiannya sebentar. Tadi saya memang ditugasi oleh beliau. Sebenarnya saya yang mau izin tadi, karena saya juga ada keperluan yang lain. Besok pagi juga ada tugas yang lain. Tapi beliau menugaskan kepada saya untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Namun beliau titip pesan yang untuk disampaikan loh Mas, ya Bu. Apalagi kalau mereka bupati besok tidak sampaikan. Pertama beliau menyampaikan permohonan maaf karena nggak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, karena kesempatannya sebenarnya sudah tidak cukup banyak secara formal bisa bertemu dengan para kepala desa. Insya Allah sebagaimana kesepakatan pemerintah dengan DPR, Bupati terpilih hasil Pilkada 27 November 2024 kemarin akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2025 ini. Jadi kalau dihitung hari Bu Bupati itu kan tinggal berapa hari ya? Sehingga kesempatan ini sebenarnya kesempatan bagus. Sehingga namun demikian, karena pertama beliau juga masih sedang berpikir kejadian banjir di daerah kita. Apapun sebagai pimpinan tertinggi dengan kejadian itu juga nggak bisa lepas dari sebuah keprihatinan, sehingga lebih memilih misalnya berada di wilayah atau di kota Purwodadi. Yang kedua juga memang ada beberapa acara lain yang tidak mungkin untuk beliau bisa tinggalkan. Titip salam, salam hormat, salam kasih sayang, salam segalanya yang baik untuk Bapak Ibu sekalian para kepala desa. Titipan yang kedua, beliau memang menyampaikan bahwa sudah akan berakhir masa jabatannya. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para kepala desa yang sudah mendukung, yang sudah bekerja sama selama 2 periode beliau sejak tahun 2016 sampai dengan 2025 ini. Tentunya beliau merasa bahwa kedekatannya dengan para kepala desa itu membuat proses perjalanan pemerintahan di Kabupaten Grobogan ini bisa berjalan sebagaimana yang sudah terjadi. Mungkin yang bisa menilai, yang bisa merasakan adalah masyarakat Kabupaten Grobogan, termasuk melalui Bapak Ibu sekalian. Beliau menitipkan juga mohon maaf jika selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, yang belum bisa memenuhi semua keinginan kepala desa. Beliau mohon maaf dan juga menitip salam permohonan maaf ini kepada masyarakat panjenengan semuanya. Walaupun kalau menurut saya sebagai anak buahnya langsung yang di kabupaten,
nek entuk meri ngono jane kadang-kadang yo meri. Ibu Bupati itu perlakuannya terhadap kepala desa ini menurut saya luar biasa. Terserah panjenengan mengakui atau tidak, menurut saya luar biasa. Saya tahu persis apa yang dilakukan terhadap Bapak Ibu sekalian. Beliau tidak mau ada kepala desa yang dianggap sebagai anak-anaknya itu nanti berurusan dengan persoalan hukum misalnya, atau juga tidak ingin diganggu oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan jenengan. Mesti dirungkepi, didadani, bahkan beliau siap menjadi garda di depan. Itu yang saya tahu. Laras saudara. Bukan berarti saya membesar-besarkan, membesar-besarkan ini pas sama beliau ya, mungkin orang beliau yang dengar. Tapi saya menyampaikan ini karena memang menurut kami kenyataannya memang demikian. Itu titipan dari Ibu Bupati. Titipan yang terakhir, mohon untuk dapat dilanjutkan kebersamaan ini dan hal yang serupa yang panjenengan lakukan kepada Ibu Bupati nanti juga dilakukan hal yang sama dukungannya kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tadi insya Allah akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2025. Itu titipan dari beliau. Insya Allah sudah saya sampaikan sehingga amanat Ibu Bupati sudah secara garis besar kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, karena saya juga ditugasi oleh Pak Inspektur untuk memberikan tambahan informasi atau tambahan pengetahuan walaupun panjenengan sudah tahu dan juga sudah melaksanakan berkaitan dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN bagi kepala desa. Lanjut Mas. Pada intinya dasar aturannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Inspektur. Nah, tujuannya tadi juga sudah disampaikan. Antara lain untuk menjaga integritas dan juga menanamkan sifat kejujuran dari kita. Karena di dalam laporan LHKPN itu, kalau kita jujur, ibaratnya kita punya sepeda rosok baik dilakuti. Jadi ibaratnya kita punya tip jadul baik karpe seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, manfaatnya manfaat dari LHKPN ini di samping untuk menjalankan kewajiban undang-undang untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, juga dalam rangka untuk mengetahui transparansi atas kekayaan yang kita miliki mulai dari awal menjabat, selama menjabat, sampai akhir menjabat. Walaupun Pak Kades ini awal menjabat ibaratnya militer istitan. Terus ketika menjabat bisa nabung ini kan di kanan di gaji atau penjaringan kan dapat penghasilan tetap, dapat tunjangannya berupa pokok dan sebagainya, sehingga wajar kalau jenengan selama menjabat itu seandainya punya kekayaan atau punya tabungan. Begitu akhir menjabat minus modal minus garis dapat minus ya wis disyukuri, dilakoni baik karena pilihannya seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, laporan atau LHKPN ini terima kasih tahun 2024 kemarin bagi kepala desa definitif informasi dari Pak Inspektur semuanya sudah menyampaikan LHKPN. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Iki ora kaleng-kaleng lho iki. Ora kabeh kabupaten itu bisa nggerakake
Pak Inspektur, Pak Kepala Dispermades, Pak Camat iso ngerake jenengan sehingga bisa menyampaikan laporannya, dan juga jenengan punya komitmen, punya kesediaan untuk menyampaikan laporannya ke orang kabeh kabupaten iso ngurui. Maka top markotop bagi panjenengan semua. Grobokan kok. Saya berdiri di sini Pak Inspektur nek cara urutan provinsi Jawa Tengah ketaatan nomor 1. Terima kasih sekali lagi. Nah, sekarang kunci dari biar Oke. Tahun 2025 sudah ada wajib lapor Wah, lagi. Mas Joko emang ya, di periode Januari. Mas Joko jago. Desember 2024 yang kita laporkan di 2025 paling lambat memang bulan Maret. Neng yo aja rasa dadak nunggu ngenteni Maret. Ini kan laporan reguler yang jenengan kemarin sudah buat. Biasanya kalau sudah pernah melaporkan di laporan berikutnya ini kan wis yo umpamane tambah iki kira-kira lho ya. Nah yo nih Pak Kades lho. Nek sekda wae itu kira-kira ya sekali apa ya nambah sithik ana sing kurang ana sing tambah gitu. Ya ora kabeh nambah lho ya ana sing kurang. Misalnya harta yang tidak bergerak berupa tanah bangunan itu ya rata-rata cek podo. Ya gane kok iso nambah ki mungkin ya tuku siji terus ya sedikit misalnya. Nek mbuh nek Pak Kades lho ya, Pak Kades. Maka rasanya 2025 ini nanti mestinya lebih cepat daripada 2024 kemarin. Kita tunggu saja nanti seperti apa progresnya akan kita lihat. Ada tambahan perbedaan antara peraturan yang baru dengan yang lama.